tradisional Rawalumbu mengalami kenaikan hingga 100% lebih. Melambungnya harga cabai dikarenakan kurangnya pasokan dari petani. Indonesia menjadi peringkat kedua penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Selamat pagi pemirsa, selama beberapa menit ke depan Anda akan bersama saya, Sherly Damayanti, dalam acara Breaking News TV membahas berita aktual dan terpercaya. Berita hari ini, Indonesia menjadi peringkat kedua penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Plastik jadi barang yang tak bisa dihilangkan di kehidupan kita sehari-hari. Sayangnya, penggunaan plastik yang makin masif tak dibarengi dengan pengolahan sampah yang bertanggung jawab, sehingga sampah plastik berakhir di laut dan mengganggu ekosistem. Keberadaan plastik tak bisa dilepaskan di kehidupan yang modern. Penggunaannya yang lebih sederhana dan mempermudah pemakaiannya. Sayangnya, keberadaan sampah plastik tak dibarengi dengan kedewasaan pengolahan sampah plastik. Upaya kebijakan mengurangi pemakaian sampah plastik sudah dilakukan, tapi belum efektif menekan pengelolaan sampah plastik. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, total sampah nasional sebesar 68,5 juta ton, di mana 11,6 juta ton diantaranya merupakan sampah plastik pada tahun 2022. Tim Nasional Pengendalian Sampah Laut mengestimasi sekitar 615.000 ton sampah terbuang ke lautan Indonesia hingga laut dunia. Indonesia kini menjadi negara kedua terbesar di dunia dalam hal penyumbang sampah plastik di laut. Padahal, Indonesia bukan negara tertinggi pengkonsumsi plastik di dunia. Bahkan, posisi kita nomor 5 di bawah Korea Selatan, Jepang, Jerman, dan Vietnam. Bersama saya Abdul Rafiq, saya sedang berada di wilayah Bantar Gebang, yaitu tepatnya di area tempat pembuangan sampah di Bantar Gebang. Di belakang kita bisa kita lihat adalah banyak tumpukan sampah yang berada di belakang kita. Di area Bantar Gebang ini adalah salah satu tempat terbesar pembuangan sampah di area Jakarta kita. Dan di dunia kita mendapatkan peringkat kedua tempat pembuangan sampah terbesar di dunia. Kemudian ada sekitar 110 hektar tempat pembuangan sampah yang ada di wilayah sini. Sekitar 6,7 ribu ton sampah setiap harinya akan diproses di wilayah sini. Kali ini saya sedang berada dengan narasumber kita, yaitu warga masyarakat yang tinggal berada di wilayah tempat pembuangan sampah di area Bantar Gebang. Kali ini selamat pagi Bapak. Ya pagi. Dengan Bapak siapa? Malik. Dengan Bapak Malik. Mohon maaf Pak, tunggu waktunya saya mau bertanya ya Pak ya. Apa yang Bapak rasakan selama tinggal berada di wilayah area Bantar Gebang ini Pak? Kalau orang pikir Bantar Gebang pasti dikiranya ya kumuh, bau, banyak sampah. Tapi bagi saya mah enggak. Mungkin karena saya udah tinggal lama di sini, jadi udah terbiasa gitu. Terus siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas meningkatnya sampah plastik di Indonesia ini Pak? Ya semuanya, ya dari pemerintahnya, dari PT-PT, sama masyarakat apalagi. Kita semua tanggung jawab. Ya, jadi semuanya kita harus tanggung jawab untuk karena meningkatnya sampah plastik tersebut di Indonesia gitu. Ya. Bagaimana menurut Bapak penanggulangan sampah plastik yang terus meningkat ini Pak? Kalau bisa kita pakai yang dipakai terus, jangan pakai barang yang sekali pakai. Contohnya kayak botol minum gitu. Kita bisa pakai yang stainless steel atau yang Tupperware, jangan botol yang sekali pakai. Itu bisa ngebantu ngurangin sampah juga. Baik Pak. Kemudian mengapa sampah plastik terus meningkat dan apa upaya yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi sampah plastik ini Pak? Ya itu tadi, kita tiap belanja padahal beli 1-2 dikeresekin, kresek sampah kan makin lama makin banyak itu. Kan bisa diganti pakai tas atau goodie bag yang dari kain, itu bisa membantu ngurangin juga.
Kalau enggak ya daur ulang, contohnya sama membuang sampah pada tempatnya, itu udah cukup kok. Baik Pak. Ya terima kasih informasinya ya Pak. Ya. Jadi begitu informasi yang kita dapatkan dari narasumber kita, yaitu salah satu warga yang tinggal berada di area tempat pembuangan sampah di Bantar Gebang. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke studio. Baik pemirsa, beralih dari berita Indonesia menjadi peringkat kedua penyumbang sampah plastik di dunia. Saya Wanda Indah Purnama menyampaikan kenaikan harga cabai yang meresahkan bagi masyarakat. Harga cabai di pasar tradisional Rawalumbu mengalami kenaikan hingga 100% lebih. Melambungnya harga cabai dikarenakan kurangnya pasokan dari petani. Harga cabai di pasar tradisional Rawalumbu, Bekasi mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan terjadi hingga 100% dari harga sebelumnya. Sebelumnya, harga cabai hanya berkisaran 20.000 hingga 25.000 per kilogram. Namun kini melonjak menjadi 50.000 hingga 55.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini terjadi sejak 2 hari lalu. Pemirsa, kita akan ajak Anda untuk memantau harga pasar pagi ini bersama rekan saya, Gali Putrawisesa. Gali, silakan laporan Anda. Ya Wanda, memang benar ada kenaikan harga pokok pada 2 hari belakangan ini. Yang salah satu jadi sorotannya yaitu adalah harga kenaikan cabai, yang dimana memang mengalami kenaikan hingga 100% pada pekan ini. Dan kami mencoba mengecek untuk data dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan. Dari SP2KP itu kami melihat bahwa ada penurunan per tanggal 4 Januari 2024 kemarin, yang dimana harga cabai tembus hingga 50.000 per kilonya. Dan kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pedagang kami yang sudah kami siapkan di sini. Halo Pak, dengan Bapak siapa? Bapak Miftah Fauzi. Apakah benar Pak ada kenaikan harga cabai yang cukup signifikan? Ya Mas, harga cabai sekarang melesat lebih tinggi Mas dari sebelumnya. Kenaikan harga cabai ini dari harga berapa jadi berapa sih Pak? Bulan kemarin sih harganya masih 20.000, sekarang naik menjadi 50.000-an. Apa pengaruhnya terhadap omset Bapak di sini? Sangat berpengaruh Mas, karena ibu rumah tangga belinya kan bulan kemarin sekilo kan. Nah, bulan sekarang kebanyakan beli setengah kilo, jadi rugi banget kita Mas. Cukup rugi ya? Ya. Dari pelanggan sendiri tuh banyak yang komplain nggak sih Pak? Banyak Mas, pastilah. Itu kan kebutuhan pokok. Jadi cukup mempengaruhi sekali ya ini. Ya. Kalau dari distributornya itu memang terus naik ya Pak? Iya. Tiap bulan ini pasti naik lah, tiap minggunya gitu naik. Jadi setiap minggu itu dari distributornya itu ada kenaikan juga berarti ya Mas? Ada. Ya udah Pak. Baik Pak, terima kasih untuk informasinya ya Pak. Selamat pagi Bu, dengan Ibu siapa? Pagi dengan Bu Nabila. Menurut Ibu sendiri dengan kenaikan cabai ini berpengaruh nggak sih Bu di rumah? Sangat berpengaruh. Karena di mana saya juga kan ibu-ibu, jadi harus memikirkan dapur. Karena di mana sekarang apa-apa naik. Langkah apa yang akan Ibu ambil setelah adanya kenaikan ini? Kemungkinan saya akan mengurangi memasak dengan menggunakan cabai-cabai atau ya lainnya itu. Harapannya untuk permasalahan ini apa Bu? Permasalahannya semoga pemerintah bisa mengerti apa yang diresahkan oleh rakyatnya agar tidak ada kenaikan yang sangat meningkat tinggi untuk negara ini. Baik Bu, terima kasih ya atas waktunya ya Bu. Terima kasih Gali atas laporan Anda, bertugas langsung di Pasar Rawalumbu, Bekasi. Dan kita harapkan kenaikan cabai ini segera teratasi demi kesejahteraannya rakyat.
Demikianlah kabar berita pada pagi ini. Saya Wanda Indah Purnama serta kru yang bertugas. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.